perkembangan teknologi digital sangat pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, namun juga memunculkan tantangan hukum seperti hoaks, pencemaran nama baik, penipuan digital, dan pencurian data pribadi. Meski pemerintah telah mengatur melalui UU ITE, rendahnya pemahaman masyarakat sering memicu kesalahan. Sebagai pengguna utama, masyarakat berperan penting menciptakan lingkungan sosial yang aman dengan mematuhi hukum, menjaga privasi, dan melaporkan pelanggaran. Kajian diperlukan untuk memahami kesadaran masyarakat terhadap peran ini demi meminimalkan kejahatan cyber. Ya, siap, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurul Fauzia. Di sini saya sedang bersama salah satu warga di daerah Bojong Soang untuk mewawancarai terkait pemenuhan tugas kewarganegaraan. Nah, di sini sebelah saya ada narasumbernya. Halo Kak. Halo. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke, kenalin, nama aku Hamdan Saifuddin. Saya warga Sukabirus. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan ya. Boleh. Oke, di sini aku punya dua pertanyaan buat Kakak. Buat Kak Hamdan sendiri, mungkin karena ini temanya kewarganegaraan ya Kak. Pertanyaan pertama itu biasanya apa sih yang Kak Hamdan lakukan jika menemukan konten negatif seperti hoax atau ujaran kebencian di media sosial? Oke. Kalau misalkan saya menemukan konten negatif kayak hoax atau ujaran-kebencian di media sosial gitu ya, biasanya saya melakukan report konten tersebut. Kan ada fitur report di postnya itu kan. Iya. Nah, pertama mencet tombol report, lalu saya juga tidak akan menyebar konten tersebut lebih lanjut. Biasanya konten-konten hoax apa sih yang Kakak temuin? Konten-konten hoaxnya itu misalkan kayak berita palsu tentang suatu isu yang dari Indonesia gitu, kayak isu-isu mengenai pemerintahan gitu kan. Oh, isu politik gitu Ya, ya? politik. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana sih menurut Kak Hamdan, menurut Kak Hamdan pribadi nih, apa yang bisa Kak Hamdan lakukan sebagai masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman? Menurut aku nih, untuk menciptakan masyarakat di lingkungan digital sehat dan aman, menurut aku kayak masyarakat harus lebih bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita atau isu yang belum pasti kebenarannya. Lalu masyarakat juga perlu sopan santun dalam berkomentar di suatu konten di media sosial gitu. Lalu juga masyarakat perlu mendukung program pemerintah tentang literasi digital. Gitu sih menurut aku. Jadi ternyata literasi digital itu lumayan penting ya, Ya. untuk menjaga lingkungan kita sendiri juga. Ya, betul. Oke, mungkin itu aja sih Kak Hamdan dari aku pertanyaannya. Terima kasih buat waktunya. Oke, sama-sama. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita ada warga kedua yang bakal kita wawancara di sini. Sore Kak. Sore. Oke Kak, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama aku Agung Rizky Pangestu. Saya dari Desa Bojong Soang, yaitu tepatnya di Sukabura. Oke Kak Agung, mungkin sama kayak Kak Hamdan tadi ya, di sini aku bakal ngajuin beberapa pertanyaan yang mengenai konsep kewarganegaraan, terutama di bidang era digital ya, sosial media. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Kak, aku langsung tanya aja. Udah siap? Siap. Oke, gimana sih pendapat Kak Agung tentang sosialisasi hukum digital yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait di daerah Bojong Soang ya khususnya, apakah sudah efektif? Kalau menurut saya dari pemerintah itu masih kurang efektif. Apalagi kayak masih di daerah-daerah itu yang belum terjamah oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah itu, kayak literasi untuk digital itu masih kurang banget. Oke, terus menurut Kak Agung sendiri, gimana sih cara terbaik menurut Kak Agung pribadi bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menegakkan hukum di dunia digital? Nah, kalau dari aku, mungkin dari pemerintah bisa kayak mengejar kayak menginformasikan edukasi tentang hukum digital melewati medsos atau iklan di televisi. Dan masyarakat itu harus lebih mencari informasi yang lebih akurat lagi. Mungkin pertanyaan penutup terakhir nih. Tadi kan kayak sosialisasi di sosial media ya, kayak ngasih himbauan dan informasi kayak gitu. Menurut kakak pribadi, media sosial apa sih yang biasanya kakak akses gitu, yang sekiranya semua warga tuh paling umum pakai media sosial ini gitu untuk terima informasi dari pemerintah? Nah,
Ya, kalau kita biasa, kalau aku ngeliatnya dari trending aja ya. Kalau enggak, aku ini media sosial tuh bisa kayak TikTok atau Instagram gitu. Mungkin itu aja. Oke, mungkin sekian Kak pertanyaan dari aku. Terima kasih atas waktunya. Oke. Oke, sampai jumpa. Oke, selamat sore semuanya. Dan di sini saya bersama salah satu narasumber dan juga selamat sore Bapak. Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pak Kusnandi, Satpam di area Agar. Oke, Bapak Kusnandi, ini saya mau mengajukan pertanyaan ya Pak terkait pemenuhan tugas kewarganegaraan. Nanti mungkin topiknya wawancaranya itu ya terkait masyarakat dan hukum. Oke, nah di sini pertanyaan saya itu bagaimana sih menurut Bapak? Apakah Bapak itu mengetahui adanya peraturan seperti UU ITE? Jika iya, bagian apa yang menurut Bapak paling relevan? Saya tahu nggak tahu semuanya, cuman tahu lah sekedar tentang undang-undang ITE. Cuman yang paling relevan sih ya tentang penyebaran hoax sama ujaran kebencian, karena banyak kejadian di media sosial kayak sering saling ya atau apa atau menyebar berita bohong gitu aja sih. Berarti emang punya undang-undang ini itu emang buat melindungi dari penyebaran hoax tadi ya Pak ya? Mungkin segitu dulu teman-teman. Bapak terima kasih atas waktunya. Oke, selamat sore. Berdasarkan wawancara masyarakat menyadari bahwa era digital itu membawa manfaat besar dan dampak besar seperti kemudahan komunikasi dan akses informasi. Namun juga diiringi dengan tantangan besar seperti keamanan data dan penyebaran informasi yang palsu. Sebagian responden memahami bahwa pentingnya mematuhi hukum digital meskipun pengetahuan mereka tentang aturan seperti Undang-Undang ITE masih terbatas. Kendala utama dalam memahami hukum digital adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan bahasa hukum yang sulit dimengerti. Masyarakat juga menunjukkan bahwa kepedulian keamanan data pribadi dengan menerapkan langkah-langkah seperti menggunakan autentikasi 2 langkah dan tidak membagikan informasi yang sensitif. Dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat, masyarakat menunjukkan tanggung jawab dengan melaporkan konten negatif dan mendukung kampanye literasi digital. Meskipun demikian, responden menilai belum sepenuhnya efektif, terutama di wilayah yang kurang terjangkau informasi. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan edukasi hukum digital melalui media yang mudah diakses, sementara masyarakat yang diharapkan terus meningkatkan literasi digital, mereka serta bekerja sama dalam melaporkan dan mencegah pelanggaran hukum di dunia maya. Hal ini menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Terima kasih.